ular hijau yang ada di pohon tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas tuntas adanya ular hijau yang ada di pohon. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doaku selalu menyertai Anda semua. Semoga tetap sehat walafiat, tetap semangat, tetap penuh kebersamaan, persaudaraan tetap kita jalin dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Saudara, saat itu seorang ayah Sadam sedang meliput adanya tidak lepas daripada dedemit yang ada. Lagi-lagi menerima kendala spontanitas yang ada di salah satu pohon tersebut, sehingga pada saat pembuatan konten tersebut sempat dihentikan sementara, akhirnya dialihkan dengan adanya pertemuan ular hijau yang ada di pohon. Namun seorang ayah Sadam yang sudah cukup pengalaman adanya siapakah sebenarnya ular hijau yang ada di pohon tersebut. Awalnya beliau mengatakan dalam hatinya bahwasanya itu ular biasa. Ternyata di saat beliau sedang serius mengambil konten, beliau sebetulnya membiarkan begitu saja, biarlah masing-masing punya dunianya. Ternyata pada saat dia melanjutkan membuat konten, dia bukan adanya si ular hijau berubah menjadi ular hijau raksasa, melebihi daripada besarnya lingkar bodi manusia yang ada. Disitulah seorang ayah Sadam menghentikan pembuatan konten yang ada, sehingga harus menghadapi spontanitas bertemu dengan ular hijau yang ada. Lantas seorang ayah Sadam berdiam diri sejenak, berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, belah petunjukmu ya Allah. Siapakah yang sebenarnya yang saya hadapi? Awalnya saya pikir ini ular biasa, ternyata dia berubah menjadi besar. Siapakah ular tersebut sebenarnya? Wujudkanlah ya Allah, lindungilah hambamu. Kalau memang dia berniat jahat, jauhkan dari pandangan hamba. Kalau memang niatnya tidak jahat, biarkanlah. Akan tetapi ada tiga hal. Yang terakhir adalah, kalau memang dia ingin menguji dengan adanya saya, biarkanlah ya Allah, saya ingin mengetahui siapa dia sebenarnya. Tiba-tiba si ular itu berbicara, "Hai manusia, kenapa kau bicara sendiri?" Kata si ular mengatakan demikian, tiba-tiba bicara. Lantas disambutlah dengan perkataan yang lebih santai dan rileks dan lugas terhadap seorang ahli spiritual, yaitu seorang ayah Sadam. "Hai ular, kenapa kau ganggu saya sedang membuat konten?" Lantas si ular bicara kembali, "Saya merasa tersinggung terhadap Anda karena Anda membuat konten tidak lepas daripada hal-hal gaib yang ada. Sayalah salah satu makhluk gaib yang ada." Lantas seorang ahli spiritual mengatakan, "Hei ular, saya tahu kaulah berwujud ular itu hanya cuman perannya saja, tapi tidak lepas dari bangsa jin penunggu yang ada di pohon itu. Kenapa kau usik saya, sedangkan saya tidak mengganggu kamu? Saya sedang membuat konten sendiri, bukan mengganggu kamu." Lantas si ular tersebut bicara kembali, "Tadi saya sudah katakan, kenapa kau membuat konten masalah dunia lain? Saya merasa tersinggung. Kau tahu sudah bahwasanya saya tidak lepas dari bangsa jin yang menyerupai ular." Lantas seorang ayah sedang melanjutkan kembali pembicaraannya, "Kalau memang kamu jin, wujudkan diri kamu aslinya.
Saya tidak mau tertipu dengan adanya kau berubah ular. Wujudkan diri kamu, kata seorang ahli spiritual mengatakan demikian. Lantas tiba-tiba dia berubah wujud makhluk hitam besar. Saya hadir, inilah asliku, si jin penunggu pohon ini. Lantas seorang ahli spiritual berkata kembali, maumu apa? Saya tidak mengusik kamu, saya lagi mengambil gambar. Tidak lepas dari mengambil gambar dan hanya cuman dialog, kisah nyata. Bukan berarti saya ingin bertemu dengan kamu. Kenapa kamu ikut campur dengan urusan saya? Sehingga saya membuat konten terganggu olehmu. Tiba-tiba tertawa si makhluk raksasa itu yang asalnya ular menjadi wujud aslinya jin raksasa. Manusia, kalau kamu bicara membuat konten masalah hal-hal gaib, berarti sama saja menyangkut diri saya. Lantas seorang ahli spiritual tidak mau panjang lebar bicara. Dia ingin menyudahi, memberikan satu kalimat. Sekarang begini saja, kata seorang ahli spiritual. Karena saya sedang membuat konten, jangan ganggu saya. Saya lagi mempercepat waktu karena ini sudah sore. Maunya apa? Lantas si makhluk gaib itu mengatakan, hadapi saya dulu kalau memang kamu punya lebih. Kalau memang kamu selalu membuat konten-konten yang berbau mistik, berarti kamu punya lebih. Saya ingin mencoba kemampuan kamu seperti apa, sehebat apa, kata si makhluk raksasa, yaitu jin penunggu pohon tersebut mengatakan demikian. Lantas seorang ahli spiritual mengatakan, saya tidak mau mencari masalah sekalipun kamu jin. Selama kamu tidak mengganggu saya no comment. Silahkan masing-masing. Lagi-lagi si jin itu tidak terima, ingin mengajak duel, menguji kemampuan seorang ahli spiritual. Lantas seorang ahli spiritual mengatakan, jadi kamu tidak akan pernah jera ya? Saya katakan tidak mau mencari masalah, silakan masing-masing. Saya tidak mau mengganggu kamu. Kenapa kamu mengganggu saya? Sehingga saya waktunya habis harus menghadapi kamu. Ayo hadapi saya dulu, kata si makhluk raksasa mengatakan demikian. Lantas dengan terpaksa seorang ahli spiritual hanya mengambil satu daun yang ada di lingkungannya, dilemparkan ke makhluk raksasa tersebut. Daun itu berubah menjadi besar dan panas seperti panasnya api. Si jin itu terlempar jauh hingga sampai 2-300 meter. Dia sambil teriak, "Woi, apaan ini? Panas banget, saya sampai terlempar. Ini hanya sebuah daun, tapi bisa jadi raksasa, panas." Lantas datangilah si makhluk yang sudah terlempar oleh seorang ahli spiritual. Kamu dari tadi sudah saya katakan, saya tidak mengganggu kamu, saya tidak mengusik kamu, tapi kamu ngeyel. Baru segitu kamu sudah terlempar. Kamu menantang saya dengan sangat terpaksa. Saya memberikan satu peringatan ini. Ini baru peringatan, belum apa-apa. Sekarang saya mau bertanya dengan kamu, asli kamu di mana? Kembalilah kepada tempatmu yang cocok, bukan di sini. Di sini adalah tidak lepas dari lingkungan dekat perkampungan warga setempat. Lantas lagi-lagi si makhluk raksasa itu malah tertawa terbahak-bahak, ingin menantang kembali. Jadi kamu ternyata tidak jera ya, sudah terlempar begitu masih nantang terus, sehingga kamu membuang-buang waktu saya sedang membuat konten hingga terlambat gara-gara kamu harus menghadapi kamu. Ini yang terakhir kali, kalau kamu tidak mau berpindah dari tempat ini, saya akan paksa kamu. Ternyata memang si jin itu ngeyel. Akhirnya apa? Diambillah satu kerikil batu yang ada di situ menjadi batu raksasa dan panasnya seperti panas berapi yang ada
jauh. Dia kan raksasa, berupa raksasa tapi bisa terlempar jauh banget, kata si anak buah seorang ahli spiritual yang baru sampai. Itu dari tadi saya lagi bikin konten, tiba-tiba saya ngeliat ular di pohon itu tuh, ular hijau. Saya pikir ular hijau biasa, udah biarin aja lah, gue lagi bikin konten tanggung karena ngejar waktu udah sore. Ternyata pas saya berpindah dari tempat di mana adanya ular itu, tiba-tiba si ular itu mendekati saya, berubah besar, gede banget. Ternyata dia bicara. Ya udah, akhirnya apa? Bikin konten saya berhenti dulu, saya harus menghadapi dia. Dia tersinggung, katanya bahwasanya saya bikin konten berbau magic, tidak lepas dari bangsa dunia lain. Dia merasa tersinggung, terusik katanya gitu. Lantas singkat kata, saya suruh dia berubah wujud aslinya. Akhirnya dia berubah wujud sebagai makhluk raksasa. Karena saya menyuruh dia suruh kembali kepada wujudnya yang asli, tidak lepas dari bangsa jin. Karena dia ngeyel, dikasih kesempatan untuk kembali kepada asalnya, tetap saja bangsa jin ngeyel terus. Terpaksa, dengan sangat terpaksa, saya kembalikan ke tempat asalnya. Kamu lihat kan tadi terakhir, kata seorang ahli spiritual mengatakan demikian. Lantas anak buahnya yang baru sampai, iya betul saya lihat tuh tadi pas terakhir kali saya datang kemari dia terlempar jauh. Udah sampai saya nggak ngelihat. Itu tandanya dia sudah kembali kepada asalnya. Lantas gimana nih, Bapak Sesepuh udah kelar bikin kontennya? Belum, baru mulai. Ada aja gangguannya, ular hijau raksasa macam-macam, padahal tidak lepas dari bangsa jin. Saya tidak mau tertipu dengan adanya hal-hal gitu. Sebetulnya dari awal sudah tahu, cuman ya saya pikir selama itu tidak mengganggu saya lagi bikin konten, ya biarin aja. Ternyata malah dia menantang berubah wujud ular raksasa, padahal aslinya dia tidak lepas dari bangsa jin. Karena dia merasa tidak terima, katanya merasa tidak nyaman, merasa tersinggung lah karena saya buat konten yang berbau magic, berbau gaib. Dia merasa tersinggung, cuman itu aja. Ada dengan terpaksa, daripada saya bikin konten gagal, udah saya lempar jauh kembali kepada asalnya. Lantas si anak buahnya seorang sesepuh mengatakan, lantas sesepuh, dia kembali kemana? Dia ada di bukit Gunung Galunggung yang ada. Lantas anak buahnya ahli spiritual mengatakan, wah jauh sekali. Ya kalau dalam hal gaib, kata si seorang ahli spiritual, dalam waktu hitungan detik dia sudah kembali ke sana. Seperti tadi kecepatan tadi terlempar, udah langsung dia kembali ke sana. Lantas anak buah seorang ahli spiritual mengatakan, di sini aman nggak? Udah nggak ada. Sebetulnya masih banyak, tapi mereka selama tidak bereaksi mengganggu manusia, biarin aja, kata seorang ahli spiritual. Wah, serem juga ya. Gimana nih? Kita lanjut aja. Oke. Saudara, pengambilan gambar kembali dilanjutkan dengan adanya gangguan yang pertama, yaitu tidak lepas dari bangsa makhluk jin yang menyerupai ular hijau raksasa. Di sini seorang ahli spiritual bertujuan ingin mengambil gambar, yaitu salah satu memang rajanya jin yang ada di tempat itu ternyata berkaitan dengan jin yang terlempar yang menyerupai ular sebelumnya. Lantas tiba-tiba pada saat baru mengambil kamera, baru start awal, tiba-tiba rajanya jin muncul. Woi manusia, mau apa lagi? Kenapa kau bikin konten-konten begini? Lantas seorang ahli spiritual berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, nggak usah pakai baca-baca Assalamualaikum. Saya tidak usah pakai salam-salam. Mau apa? Kedepain saja. Lantas seorang ahli spiritual mengatakan, saya ingin mengetahui Anda, berapa banyak anak buah Anda yang ada di sini dan buat mau apa di sini? Bukankah kalian tahu bahwa di sini adalah tempat di mana di lingkungan penduduk yang ada tentu saja akan membuat mereka tidak nyaman adanya
kalian ada di sini? Lantas si Raja Jin mengatakan, anak buah saya ribuan. Mau apa? Asalmu dari mana? Kata seorang ahli spiritual. Asal saya dari Gunung Galunggung. Wah, kata si ahli spiritual mengatakan demikian. Berarti dilepas dari bangsa jin yang baru saja saya lempar, saya kembalikan ke Gunung Galunggung yang menyerupai ular hijau. Lantas si Raja mengatakan, betul. Kemana dia? Sudah aku kembalikan, kata seorang ahli spiritual. Lagi-lagi si rajanya marah. Ternyata kau punya nyali ya, berani melempar membalikan anak buah saya ya. Itu salah satu anak buah saya. Lantas seorang ahli spiritual mengatakan, lantas kau mau menuntut apa? Saya di sini hanya sekedar membuat konten saja, kisah nyata. Ternyata bukan saja kisah nyata, tapi ini memang langsung live bertemu dengan Anda. Lagi-lagi si Raja Jin tertawa dan berbicara menantang. Hei manusia, sekarang saya tidak terima anak buah saya sudah terlempar kembalikan ke Gunung Galunggung tanpa izin saya. Sekarang hadapi saya, kata si Rajanya Jin. Saya bilang, saya tidak mau mencari masalah, sekalipun Anda bangsa jin. Tapi kalau memang itu kenyataannya, harus berhadapan dengan sangat terpaksa harus hadapi Anda, dan saya akan mengembalikan Anda ke Gunung Galunggung seperti anak buah Anda. Bawalah anak buah Anda yang lain ke tempat di mana asalmu. Lagi-lagi si Raja Jin bicara. Sekarang juga hadapi saya kalau berani. Sekarang saya kasih kesempatan, kata seorang ahli spiritual. Saya kasih kesempatan baik-baik, tidak usah pakai duel. Tidak ada gunanya. Sekarang kalian pergi baik-baik, bawalah anak buah kalian. Bawalah anak buah Anda. Anda mengaku dirinya rajanya jin. Kalau memang ternyata Anda tidak mampu dan tidak mau pindah di mana adanya aslinya kalian di Bukit Gunung Galunggung, saya akan paksa dengan cara saya. Lagi-lagi tertawa dan geram si Raja Jin. Ternyata kamu punya nyali ya. Kalau memang begitu adanya, berarti Anda menantang saya, kata si Raja Jin mengatakan demikian. Saya tadi sudah katakan, kata seorang ahli spiritual, saya memberi kesempatan, pindahlah baik-baik, tapi Anda malah menantang saya. Silakan kalau memang Anda mampu, kata seorang ahli spiritual mengatakan demikian. Begitu dia mau menyerang, seorang ahli spiritual dengan santai membidik, melemparkan tasbihnya ke Raja Jin. Tiba-tiba anak buahnya nongol semua, ribuan jin yang ada. Mereka terlempar semuanya, kebakar. Teriak-teriak, wah ini apaan ini? Panas, saya kebakar. Lantas si Rajanya Jin, kurang ajar ya, saya terbakar ini, badan saya penuh api. Apaan ini? Ini hanya sebuah tasbih. Begitu pula anak buahnya mengatakan yang sama. Lantas diulang kembali oleh seorang ahli spiritual. Tasbih itu bagaikan memiliki nyawa dan meliuk-liuk kembali ke tangannya si ahli spiritual dan dikembalikan kembali kepada semua jin yang ada, termasuk Raja Jin. Dia terlempar kembali ke asalnya seperti kayak jin pertama kali. Lenyaplah sudah. Lantas anak buah seorang ahli spiritual berkata, sesepuh, berarti dia udah kembali lagi seperti kayak yang pertama. Alhamdulillah, mereka sudah kembali ke asalnya. Demikianlah saudara, liku-liku seorang ahli spiritual adalah seorang ayah sadam yang memiliki channel ayah sadam. Apabila sedang meliput adanya yang berbau magic atau hal-hal gaib, ada saja gangguan-gangguan yang ada di mana, dimanapun berada selalu ada, namun tidak akan pernah jerah, selalu terus dan terus pantang menyerah. Tujuan kami adalah hanya satu, memerangi kezaliman yang ada di dunia. Barang siapa yang mengganggu manusia-manusia yang ada yang tidak bersalah, seorang ahli spiritual tidak akan pernah diam untuk mengembalikan bangsa
jejaknya kayak mau apanya, harus kembalikan tempat semula. Demikianlah saudara, kupasan demi kupasan, konten-konten yang kami buat. Tujuan kami adalah sharing, untuk berbagi terhadap sesama, untuk menambah wawasan buat kita semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.